Halo Sobat Guru yang ada di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Vivin Pangaribuan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai program Guru Belajar. Pasti Bapak dan Ibu Guru sudah tahu ya, kalau Kemendikbud itu memiliki portal Guru Belajar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui program apa saja yang ada di dalam program Guru Belajar? Yuk kita sama-sama masuk ke websitenya. Masuk ke Google Chrome dulu, lalu kita ketik websitenya yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, kita pilih website ini. Lalu kita akan masuk pada portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, kita masuk ke ini dia, Guru Belajar dan Berbagi. Kita klik portalnya ya. Klik yang berwarna biru. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada halaman Ayo Guru Belajar. Kita klik Ayo Guru Belajar. Nah, ini dia. Ayo belajar bersama pada program pembelajaran GTK Guru Belajar dan Berbagi pada seri berikut. Seri yang terbaru adalah seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kita klik seri Semangat Guru. Seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, ini yang terbaru. Program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas dan kolaborasi, atau yang juga dikenal dengan 4C: critical thinking, communication, creativity, collaboration. Yuk kita klik selengkapnya. Program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas dan kolaborasi, atau juga yang dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Yuk kita mulai belajar. Terlebih dahulu login ya. Nah, setelah login baru kita akan lihat daftar seri Semangat Guru selengkapnya. Kita masuk pada kegiatan yang harus Anda selesaikan. Kita klik mulai. Oke, sekarang saya akan memberitahukan tampilannya seperti ini ya. Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Selamat datang di program Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Jadi, pertama kita akan disuguhkan video program Guru Belajar tentang semangat belajar. Nah, setelah menonton video ini, kita bisa membaca apa sih tujuan dari pelatihan ini? Tujuannya adalah akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Susunan course. 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini yaitu yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. 2, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. 3, creativity, konten dan teknik penceritaan.
4. Communication, komunikasi efektif. 5. Empowered teacher, penerapan kelas campuran. 6. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Langkah belajar tahap 1, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap 2, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Tahap 3, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 JP. Di setiap pelajaran ini, peserta akan melakukan alur yang sama, yaitu 1. Peserta menyelesaikan tes pra-penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. 2. Peserta belajar bersama di webinar atau synchronous. 3. Peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Cara pembelajarannya dengan asynchronous. 4. Peserta dapat mengerjakan tugas, menonton kembali webinar yang direkam, dan mencari materi pendukung di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. 5. Setelah mengerjakan tugas asynchronous, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. 6. Peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa bergabung ke dalam grup belajar Telegram. Selamat belajar! Nah, sekarang kita akan lihat course content atau isi dari pelatihan ini. Nah, kita akan klik yang pertama, pelajaran 1 synchronous, yaitu resilience, tangguh, dan teknologi. Ada 2 topik. Yang pertama adalah penilaian awal, lalu kuis penilaian awal pelajaran 1, dan selanjutnya ruang webinar. Kemudian pelajaran 1 asynchronous, resilience, tangguh, dan teknologi, available on 1 Juli 2021. Itu artinya pelajaran 1 ini bisa dikerjakan pada tanggal 1 Juli. Isinya atau lesson content-nya itu ada rekaman webinar, penilaian tengah, kuis penilaian tengah pelajaran 1, materi belajar mandiri, latihan mandiri pelajaran 1, rencana pengembangan diri, penilaian akhir, kuis penilaian akhir pelajaran 1, dan selesai. Untuk pelajaran 2, synchronous, critical thinking, lesson content-nya ada pertama penilaian awal, lalu kuis penilaian awal pelajaran 2, lalu masuk dalam ruang webinar. Kemudian pelajaran 2 asynchronous, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ini akan dimulai 8 Juli 2021 dengan 6 topik. Pertama, kita menonton rekaman webinar. Lalu setelah itu ada penilaian tengah dan kita mengerjakan kuis penilaian tengah, lalu ada materi belajar mandiri, latihan mandiri pelajaran 2, saya sadar, saya berpikir. Lalu ada penilaian akhir, kuis penilaian akhir pelajaran 2, dan selesai. Lalu pelajaran 3 synchronous, creativity, konten, dan teknik penceritaan. Untuk pelajaran 3 baru bisa diakses pada tanggal 8 Juli 2021. Ada 2 topik yaitu penilaian awal, kuis penilaian awal, dan masuk dalam ruang webinar. Untuk pelajaran 3 asynchronous, creativity, konten, dan teknik penceritaan baru akan dimulai pada tanggal 15 Juli 2021. Sama juga berisi 6 topik, dimulai dengan rekaman webinar, penilaian tengah, kuis penilaian tengah pelajaran 3, materi belajar mandiri, latihan mandiri pelajaran 3, membuat konten dengan teknik penceritaan, penilaian akhir, kuis penilaian akhir pelajaran 3, dan selesai. Karena lesson kontennya belum dimulai, maka kita tidak bisa klik semuanya ini karena belum
waktunya. Lalu pelajaran 4 juga 6 topik, pelajaran 5 yang empowered teacher, penerapan kelas campuran. Apabila dimulai dengan synchronous, ini asynchronous, maka dia berisi 3 topik. Asynchronous berisi 3 topik. Tapi kalau synchronous dia berisi ada yang 5 topik, ada yang 6 topik. Nah, untuk pelajaran 5 ini 5 topik. Ruang webinar, rekaman webinar, latihan mandiri pelajaran 5, menyusun RPP pembelajaran campuran, penilaian akhir, kuis penilaian akhir pelajaran 5 dan selesai. Yang terakhir adalah pelajaran 6 synchronous, collaboration, kolaborasi dan dampak, topiknya hanya 2, penilaian awal dan kuis penilaian awal pelajaran 6 dan masuk dalam ruang webinar. Untuk pelajaran 6 asynchronous ada 6 topik, dimulai atau bisa diakses pada tanggal 12 Agustus 2021. Dimulai dengan rekaman webinar, penilaian tengah, kuis penilaian tengah, materi belajar mandiri, latihan mandiri pelajaran 6, praktik baik dan pengimbasan, penilaian akhir dan kuis penilaian akhir pelajaran 6. Lalu di akhir ada e-book Semangat Guru seri kemampuan non-teknis. E-book Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, ini in progress, belum selesai karena ini adalah yang terakhir. Kita harus menyelesaikan terlebih dahulu 6 pembelajaran sebelumnya. Saya hanya bisa mengakses yang pelajaran 1 synchronous. Nah, pelajaran 1 synchronous resilience, tangguh dan teknologi. Isinya seperti ini. Ini dari Adi Respati, Kepala Program Tekno Edu Websis for Edu. Tangguh, berpikir kritis dan teknologi. Nama saya Adi Respati. Saya bekerja sebagai konsultan adopsi teknologi dalam pembelajaran di Websis for Edu. Topik sharing kita saat ini adalah resiliensi dalam mempelajari teknologi untuk pembelajaran. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah landing untuk menyepadankan kata resiliensi atau resilience, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi. Sebagai konsultan teknologi, kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun, perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini, kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga atau mengelola resiliensi semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju e-learning yang baik ini, peta kita adalah kerangka SAMR atau SAMR. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari atau mulai dari tingkat pemula ke mahir. Tingkat pertama yang pemula adalah substitution, lalu augmentation, modification, dan yang tingkat mahir adalah redefinition atau redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran.
Apa kaitannya SAMR dan resiliensi dengan Bapak dan Ibu mempelajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa lagi yang harus dipelajari untuk mengembangkan pembelajaran? Jika Anda terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitution. Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi, hardware, dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran? Setiap tingkat lanjut, yaitu augmentation, modification, dan redefinition, menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, kegiatan dan tujuan pembelajaran membantu Bapak dan Ibu bisa menakar dengan lebih akurat berapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut. Sampai ketemu di sesi webinar. Adi Respati. Peserta perlu menyelesaikan semua aktivitas-aktivitas berikut agar bisa menuju pelajaran berikutnya. Tanda centang biru menunjukkan aktivitas sudah selesai. Pada bagian materi peserta perlu mengetuk. Pada bagian materi, peserta perlu mengetuk atau mengklik tombol Mark as Complete jika sudah selesai memahami materi yang diberikan, dan pada bagian kuis, peserta perlu menyelesaikan kuis dan mengetuk atau mengklik Click here to continue jika sudah menyelesaikan pengerjaan kuisnya. Lesson content, penilaian awal. Penilaian awal. Kerjakanlah kuis pra-assessment ini. Tujuan kuis ini adalah pemanasan. Belajar selalu lebih baik jika gagasan-gagasan terkait sudah diaktifkan sebelum Anda mulai belajar. Tidak perlu khawatir dengan skor yang Anda akan peroleh. Namun demikian, perhatikan baik-baik kata-kata kunci yang muncul dalam pertanyaan-pertanyaannya. Kata-kata kunci ini akan kembali Anda temui di sesi webinar. Peka dengan kata-kata kunci tersebut sebelum mengikuti webinar akan menguatkan proses dan belajar dan hasil belajar Anda. Selamat mengerjakan. Nah, kuis penilaian awal pelajaran 1 saya sudah selesai mengerjakannya. Dan saya sudah mendapatkan atau sudah menyelesaikan, baru menyelesaikan 1% complete, karena masih banyak lagi. Nah, kalau kita cek di sini masih banyak semuanya yang belum dilaksanakan atau belum dikerjakan, karena semuanya ada waktunya sampai dengan tanggal berapa Agustus tadi ya, sampai dengan tanggal kita lihat sampai dengan tanggal, nah ini dia, 12 Agustus 2021 baru bisa dibuka. Oh ya, sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021. Bapak dan Ibu, ayo semangat untuk mengikuti pelatihan ini ya, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Mari kita bersama-sama belajar di program Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Terima kasih, saya Vivin Pangaribuan pamit undur.